Pertama boleh diceritain nggak mengenai awal mula ide untuk membangun gedung gereja ini kayak gimana sih? Eh, jadi kalau kembali lagi untuk pembangunan gedung ini, tentunya kita mundur dulu ke tahun 87 ya. Kita punya baktian di Cengkir 6, terus kemudian baktian di situ jemaatnya cukup banyak. Akhirnya gereja memutuskan untuk membeli di Cengkir 4. Ini ya? Cengkir 4 ya, tahun 87, 88 kita udah bisa pakai. Jadi kebaktian sama di sana tahun 88. Kemudian 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian makin banyak. Akhirnya kita membeli Cengkir 3. Jadi 2 hook ini kita beli. Terus kita punya keinginan untuk membangun satu gedung yang lebih lebih bagus, tentu lebih fungsional ya. Karena tadinya rumah dua buah rumah yang berhimpitan. Kemudian kita membentuk panitia, tentunya membuat panitia pembangunan gedung, kita mengumpulkan uang, dana dan sebagainya. Tiba-tiba ada krisis tahun 98. Oh iya iya. Padahal dana waktu itu masih jauh dari yang diharuskan untuk bisa membangun gedung. Jadi kemudian setelah dirapatkan, kemudian kita memutuskan dengan berani bahwa kita harus membangun dalam keadaan belum ada uang. Jadi waktu itu akhirnya kan mungkin tahun-tahun 99 dimulai. Jadi kita udah mulai membangun secara bertahap tentunya. Kita mulai dari Cengkir 4, jadi baktian di Cengkir 3. Setelah selesai gantian, kemudian disambung. Jadi nyicil bangunnya ya? Sekitar 2000-an waktu itu udah mulai kita didewasakan 2000 sekitar itu. Jadi ya itulah latar belakangnya, kurang lebih begitulah. Kita sebenarnya melihat satu keajaiban juga ya. Kalau melihat dulu kan kita maju mundur, apakah berani nggak dengan krisis waktu itu, bahan kan juga bahan bangunan jadi mahal sudah semua ya, mahal semua, US dollar melejit semuanya kan, kacau semuanya. Tapi kalau kita tidak mulai, uang itu juga akan kegerus juga, hilang. Nah, waktu itu akhirnya dengan penuh keyakinan tentunya Tuhan akan memberi jalan, akhirnya kita beranikan. Dan akhirnya benar-benar tercukupi semuanya. Cukup. Ya. Oh, ajaib juga ya kalau pikir-pikir. Mungkin tidak setahun 2 tahun ya, tapi ya kan kita juga bertahap, interiornya, kemudian liftnya dan sebagainya itu, tapi ada aja jalan yang mendapatkannya. Juga ada yang memberikan lift, ada yang menyumbang kursi ini termasuk gitu. Ini dari pertama. Dan ada yang nyumbang kursi ini gitu ya? Perlengkapannya semua. Jadi jemaat itu berpartisipasi nggak cuma nyumbang uang, tapi barang yang diperlukan juga ya? Dulu kita membangunnya malah dibagi per meter persegi itu sekian. Misalnya 1 meter persegi jatuh biayanya 2 juta. Ada jemaat mau partisipasi silahkan. Saya mau nyumbang 2 meter square gitu kan. Akhirnya ada yang saya cuman setengah ya boleh aja. Gitu. Atau nyumbang bahannya atau barangnya? Bahan ada juga. Ada juga bahannya. Benar-benar berasa kerjasamanya ya kalau kayak gitu ya? Iya betul. Merasa nggak tahu ya, ajaib aja gitu saya merasa sih. Iya benar-benar. Tahu-tahu tercukupi aja ya. Boleh diceritain nggak mengenai konsep ketika ngerancang bangunan ini tuh ada tema khusus yang diminta panitia atau memang ada ide khusus atau pesan yang mau disampaikan gitu dari rancangannya? Secara arsitektur tentunya perancangan ini kita nggak punya secara khusus konsep apa, tapi yang jelas kita mengingat kita gereja ini adalah di lingkungan perumahan. Jadi waktu itu yang penting kita tidak terlalu memperlihatkan bahwa ini gedung gereja yang lain gitu ya. Jadi seolah-olah kita ya ada di eksistensinya di perumahan, ya kita membuat
seperti hampir-hampir kayak rumah ya, walaupun mungkin secara skalanya tetap nggak bisa karena tetap tinggi. Dan dulu arsiteknya adalah teman-temannya Pak Kris. Jadi dari mereka yang memberikan rencana ini secara free. Free? Ya, itu mereka juga partisipasi di situ. Jadi, tapi kalau secara konsep tidak ada, tapi kita memberikan kebutuhan ruang kebaktian, ruang sekolah minggu, ada 4 kelas gitu dan sebagainya. Ya, kebutuhan secara fungsional saja. Tapi konsep apanya tidak ada, tapi hanya mengingat lingkungan. Mungkin secara ide tuh biar nggak kayak misah dari lingkungan ini, kelihatan kompak gitu ya, sama gitu. Karena gimana juga dulu perizinan ini kan juga. Iya juga sih. Adalah rumah tinggal. Bener-bener, jadi harus kelihatan sama kompleks ini gitu ya. Oke. Tapi memang banyak loh yang komentar kalau kita ngeliat di Google My Business-nya Cengkir atau kayak denger dari orang, mereka ngerasa gereja ini terasa homey banget gitu, hangat, homey, karena ya itu ya dari awal emang konsepnya biar nyatu sama lingkungan perumahan gitu. Iya, karena kita sadar kan waktu itu juga eksistensi kita di sini. Iya sih. Memang ya hadir di tengah-tengah lingkungan perumahan. Iya. Jadi ya emang harus jadi bagian dari perumahan ini gitu ya. Nah, boleh diceritakan juga nggak waktu itu perintisan untuk pelayanan kaum remaja itu kayak gimana sih di sini? Ya awalnya sih dari tahun 87 itu memang pertama kita ada di bagian pertama itu kita mempunyai kelas sekolah minggu dan pra-remaja. Pra-remajanya ada 3 orang. Ya. Salah satunya yang sekarang masih aktif di kita, ya masih ada Pak Roy. Oh iya. Nah, itu salah satunya. Kemudian setelah kita pindah ke Cengkir 4 makin berkembang ya, karena terus terang juga banyak murid-murid sekolah-sekolah sekitar Kelapa Gading dan waktu itu gereja kan belum banyak. Jadi kita bisa mempunyai bagian remaja, sekolah minggu cukup banyak. Sekolah minggunya malah ada beberapa kelas yang walaupun itu akhirnya kita bisa pinjam ruangan di rumahnya Ibu Agus. Seberang sini. Seberang. Ya, jadi itu salah satunya. Nah, remajanya kemudian makin banyak karena adanya Tunas Karya waktu itu. Itu banyak resourcesnya dari situ, anaknya remaja. Kebetulan guru agamanya adalah Pak Daniel Susanto, pendeta kita. Terus kemudian juga kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya, kalau tidak salah Ibu Indrawati. Jadi itu mungkin sangat berpengaruh anak-anak dari Tunas Karya datang ke kita. Nah itulah mulainya bangkitnya remaja kita. Cukup banyak, sampai akhirnya tahun demi tahun bisa sampai dalam kebaktian 60 dan puncaknya sampai 100. Dan kemudian juga bangkit juga ada yang pemuda. Ya waktu itu ada Budiman Manurung, kemudian Jane dan Rudy. Ya, itu awalnya mereka bentuk juga, dan ya itu akhirnya menjadi cikal bakal dari remaja di sini ya. Kemudian saya dengan Pak Indra Susanto waktu itu yang memang dipercaya untuk mendampingi mereka. Kalau ada Kak Budi, Kak Jen, aku jadi ingat kalau sebenarnya di Kelapa Gading itu dulu pernah ada kampus ya. Ya betul. Mereka kampus, kan kuliah di betul. Nah, itu salah satu juga. Dan gereja belum banyak. Iya. Ya kan. Anak sekolah ada, ya mau kemana? Karena banyak keluarga muda juga di sini kan. Yang anaknya mulai dari sekolah minggu sampai remaja. Dan berarti kan orang tua pasti menggiringnya ya situ aja. Ada yang dikenal di situ gitu ya. Betul. Ya itu. Oke, terakhir boleh dikasih tahu nggak ke kita apa sih harapan Om untuk momen ulang tahun gereja kita ke-25 ini? Apa ya? Tapi yang jelas kita sudah berumur 25 tahun, tentunya kalau melihat umur ini pas seperti seorang pemuda yang pas harusnya pas
kuat-kuatnya, hebat-hebatnya, ya kan. Nah, kami mengharapkan juga mungkin Lapak Cengkir ini bisa juga memberikan kontribusi, bisa diterima dan bisa memberikan lebih banyak, ya. Karena kita di sini di lingkungan yang boleh dikatakan sebenarnya lingkungan yang mapan kan. Jadi kita harus banyak keluar kalau menurut saya untuk lebih bisa memberikan atau pelayanan, kasih. Dan harapan saya tentunya gereja ini ya harus bisa berguna lah ya untuk bukan hanya lingkungan, sekali lagi tapi untuk di luar sini pun kita bisa memberikan, ya, karena kita juga dulu selalu mempunyai keinginan memberikan pelayanan yang lebih, bukan hanya di lingkungannya.